Dudung minta Bahar Smith dan Rizik tak usah macam-macam. Coba kalau Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udahlah, Rizik juga pulang dari sana udah, untuk macam-macam ibadah yang baik, berdua yang baik, berusaha anak kami, berusaha orang. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Kalau kita baik sama orang kita akan baik. Ini hukum akar. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang tidak tuh baik. Kalau di Bali itu istilahnya kartu, pasti akan ada balas. Aduh, selaku kasat yang nanti insya Allah akan menjadi jasad, lebih baik merenunglah nanti saat jadi jasad, mau mati dalam keadaan perdalam agama, atau mati dalam keadaan anti agama, atau mati memerangi agama. Na'udzubillah min dzalik. Merenunglah, ini merenung, merinding. Aduh, representasi dari Nabi Muhammad SAW itu ketika mengatakan hak itu hak, batil itu batil, ada di dalam diri para ulama lurus, khususnya Habibana Habib Rizik Syihab yang tidak mau ditawari oleh harta. Dan karena satu dua orang nih, saya sedih lihat di kampung-kampung orang melecehkan Pak Dudung TNI. Bagi saya Pak Dudung itu TNI. Terhina loh ini marwahnya. Saya sedih negeri kok begini. Saya tahu di belakang mereka ada bohir. Lawan TNI, jangan takut. Jangan dikasih peluang orang-orang begini nih. Pakai bawa-bawa agama, ngaku keturunan Nabi, katanya pemberani, kakek saya pejuang. Anda bukan keturunan Nabi. Jangan klaim-klaim Habib lagi. Menjadi Habib itu bukan prestasi. Saya minta sekali lagi kepada TNI semuanya Pak Dudung, jangan dibiarin orang-orang begini. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman meminta Bahar bin Smith dan Rizik Syihab tak berbicara macam-macam. Dudung pun menyarankan kedua tokoh agama itu melaksanakan ibadah dengan baik. Coba kalau Habib Smith itu enggak usah ngomong macam-macam, sudahlah. Rizik juga pulang dari sana, sudah enggak usah macam-macam. Ibadah yang baik, berbuat yang baik, enggak usah ngata-ngatain. Demikian kata Dudung dalam Coffee Morning di Mabesat, Jakarta. Dudung mengingatkan kepada semua pihak untuk mempunyai hati, ucapan, dan pikiran yang bersih. Menurutnya, jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan jelek kepada orang lain pasti akan mendapat balasan buruk pula. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat ke orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja, pasti akan ada balasan. Demikian ujarnya. Dalam kesempatan itu, Dudung berbagi pengalamannya berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi tidak pernah membicarakan atau menjelek-jelekan seseorang. Selama saya ngobrol, sedikit pun beliau tidak pernah menjelekan orang. Itu hebatnya Presiden, memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek. Beliau tidak pernah. Hatinya bersih sekali, makanya Tuhan takdirkan beliau jadi presiden. Demikian kata Dudung. Astaga, Rizik Syihab disebut instruksikan pembayatan ISIS Makassar terafiliasi jaringan teroris. Ini kata Guntur Romli. Guntur Romli selaku politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyebut bahwa ex-pentolan FPI Rizik Syihab diduga kuat terafiliasi oleh jaringan teroris. Lantas, mengapa Guntur Romli berani mengatakan bahwa Rizik Syihab yang selama ini menjadi panutan oleh para anggota ex-FPI itu terafiliasi jaringan teroris? Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Guntur Romli berdasarkan pengakuan seorang saksi berinisial AM. Saksi AM itu diketahui dihadirkan dalam lanjutan sidang lanjutan kasus terorisme yang menjerat Munarman. Lalu anak buah Gen Ganesha itu mengatakan dalam kesaksiannya itu AM mengaku pembayatan anggota ISIS di Makassar didasarkan pada instruksi dari ceramah Rizik pada tanggal 17 Agustus 2014 lalu tentang ISIS. Pengakuan saksi ini, kata Guntur, bisa menjadi pijakan baru bagi pihak kepolisian untuk mengusut keterlibatan Rizik Syihab dengan jaringan terorisme. Kesaksian itu sangat penting, bisa menjadi bukti baru dugaan keterlibatan Rizik dengan jaringan terorisme, kata Guntur dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV. Ia berujar AM pernah dengan jelas mengatakan bahwa pembayatan itu mengikuti dari instruksi yang diberikan oleh Rizik. Dengan begitu, Romli berkesimpulan bahwa keterlibatan FPI pada waktu itu memang jelas atas perintah Rizik Syihab. Penekanannya pada kalimat saksi AM, kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut.
Artinya Laskar FPI yang terlibat waktu itu memahami secara langsung ada instruksi dari ceramah Rizik untuk bergabung dengan ISIS. Demikian tambahnya. Selain itu, dalam kesempatan itu Guntur Romli juga memperlihatkan dokumen tertulis yang disebut Maklumat FPI tentang ISIS tertanggal 11 Syawal 1435 Hijriah atau 8 Agustus 2014. Geger Muhammad Guntur Romli bongkar Habib Rizik Syihab terlibat terorisme. ISIS dan FPI disentil. Nama Habib Rizik Syihab kembali terangkat, kali ini terkait dugaan keterlibatan jaringan terorisme. Dilansir dari pojok1.id, yang berani membongkar itu yaitu politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli. Dugaan keterlibatan Rizik Syihab dalam jaringan terorisme terungkap dari keterangan AM saat menjadi saksi kasus terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. AM mengatakan acara pembayatan anggota kelompok teroris ISIS di Makassar pada 24 Januari 2015 yang juga dihadiri oleh Munarman merupakan instruksi dari ceramah Rizik. Untuk menipu publik, acara pembayatan berkedok acara seminar. Ada 3 pemateri yang datang, salah satunya Munarman. Demikian ucap Guntur Romli. Menurut Guntur Romli, dari kesaksian AM diketahui bahwa pembayatan anggota ISIS di Makassar didasarkan pada instruksi dari ceramah Rizik pada tanggal 17 Agustus 2014 tentang ISIS. Rizik menegaskan lahirnya ISIS karena kezaliman pemerintah, seperti halnya lahirnya FPI. Kesaksian itu sangat penting, bisa menjadi bukti baru dugaan keterlibatan Rizik dengan jaringan terorisme. Demikian kata Guntur. Ia mengatakan sudah banyak petunjuk sebelumnya terkait dugaan keterlibatan Rizik dalam jaringan terorisme, baik melalui dokumen maupun ceramah imam besar FPI itu. Penekanannya pada kalimat saksi AM, kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut. Artinya Laskar FPI yang terlibat waktu itu memahami secara langsung ada instruksi dari ceramah Rizik untuk bergabung dengan ISIS. Demikian kata Guntur Romli. Ia menambahkan hal ini juga dikuatkan oleh Munarman yang berbayat kepada ISIS sebagai petinggi dan tokoh penting FPI waktu itu. Munarman hadir mengikuti pembayatan terhadap ISIS. Belakangan Munarman menjadi sekretaris umum FPI. Demikian imbuhnya. Guntur memperlihatkan dokumen tertulis yang disebut Maklumat FPI tentang ISIS tertanggal 11 Syawal 1435 Hijriah atau 8 Agustus 2014. Kata dia, Maklumat FPI tentang ISIS itu ditandatangani oleh Muhsin Alatas sebagai ketum FPI, Ja'far Siddiq sebagai sekum FPI, dan Rizik Syihab sebagai imam besar FPI. Isi maklumat FPI ada 5, namun yang terpenting dan berbahaya ada 2 poin. Demikian cetus Guntur. Pertama, dukungan dan kesetiaan FPI bagi terbentuknya Negara Khilafah Islamiyah Internasional Alamiah. Kedua, dukungan FPI terhadap organisasi-organisasi teroris kelas dunia seperti Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman Az-Zawahiri dan pasukan Muhammad Al-Jaulani dan pasukan Abu Bakar Al-Baghdadi yang kemudian mendirikan ISIS. Maklumat FPI itu menyebut organisasi teror kelas dunia itu sebagai komponen jihad. Demikian beber Guntur. Tujuan FPI bagi terbentuknya Negara Khilafah Islamiyah terafirmasi dalam ADART FPI, dan dukungan Rizik pada ISIS sejak tahun 2014 menjadi bukti kuat dan sebagai pertimbangan NKRI membubarkan FPI pada akhir tahun 2020. Demikian kata Guntur. Guntur mengutip ceramah Habib Rizik tentang ISIS yang pernah viral di media sosial. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan. Saya mau tanya, besok perlu ada ISIS tidak? Demikian kata Guntur. Kesimpulannya, lanjut Guntur, dukungan Rizik pada ISIS adalah fakta yang didukung bukti-bukti kuat baik dari omongan dan ceramah dia sendiri, juga dari dokumen tertulis, serta pernyataan saksi-saksi. Karena itu, publik Indonesia menuntut agar kasus dugaan keterlibatan ISIS dengan jaringan terorisme khususnya ISIS bisa diusut tuntas. Demikian katanya. Dugaan chat mesum dan dugaan keterlibatan jaringan terorisme bisa menjadi jerat buat Rizik selanjutnya. Demikian tandas Guntur. Heboh ucapan KSAD Dudung Abdurrahman belum usai. Kini Jenderal Andika Perkasa bersuara. Kami, Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP APA, yang melaporkan KSAD Dudung Abdurrahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat berbuntut panjang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan atas laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan KSAD Dudung. Menurut Andika, pihaknya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan itu. Prosesnya pun, kata dia, sudah berjalan sejak Senin 31 Januari kemarin.
Kami punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah kita mulai sejak hari Senin kemarin.